Shalom, selamat malam minggu untuk kita sekalian remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Masih bersama saya, Pendeta Novita Kartika Chandra Boru Sitohang. Kita ada dalam ibadah PHD Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi. Saya mau menyapa dulu teman-teman sekalian yang berada di rumah, karena saat ini kita masih bersama-sama mengalami pandemi COVID-19. Maka saya berharap teman-teman sekalian masih dalam keadaan sehat dan bersukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana kabarnya remaja Naposo, HKBP Sukabumi dan HKBP Cianjur? Semoga semuanya masih dalam lindungan Tuhan. Semoga semuanya masih bisa menjalani aktivitasnya seperti sedia kala, meskipun harus dari rumah masing-masing ya, ataupun harus ada yang tetap keluar tapi tetap dipakai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Ya, gak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai PHD Remaja Naposo kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan Alkitab kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan diri menghadap kehadiran Tuhan. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita nyanyikan bersama.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan dalam PHD kita pada malam hari ini, ditetapkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan menampilkan Alkitab suara agar kita dapat membacanya bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama di rumah kita masing-masing. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, tentu kita sangat menyukai sesuatu yang baru. Ya, contohnya saja, seandainya kalau saat ini kita tidak bersama dalam pandemi COVID-19, biasanya kalau sudah mau masuk ajaran baru, maka kita akan bertemu dengan teman-teman yang baru. Karena apa? Biasanya kalau sudah naik kelas, kelasnya bakalan diacak nih teman-temannya. Teman-teman baru lagi nih yang akan jadi teman sekelas kita. Ya, bukan hanya itu saja. Sukacitanya kita pun bertambah dalam ajaran baru. Karena apa? Kita diberikan barang-barang baru oleh orang tua kita. Ada yang setiap ajaran baru itu dibelikan tas baru, sepatu baru, kaos kaki baru, barangkali ada juga yang dibelikan seragam baru dan aksesoris baru mungkin untuk para kaum perempuan, ya. Semuanya barang-barang baru. Kita sangat menyukai sesuatu yang baru, ya. Kita tidak suka barang-barang yang lama, ya. Tuhan pada malam hari ini menyebutkan kepada kita. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, manusia baru. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia baru tersebut? Apakah ini seperti hal yang baru, ya, yang kita dapatkan ketika kita sedang memasuki tahun ajaran baru di waktu sekolah, ya? Apakah manusia baru yang dijelaskan oleh Paulus di sini semenyenangkan ketika kita mendapatkan hal-hal yang baru demikian? Baik teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikannya bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menanggalkan kehidupan mereka yang lama dan menjadi manusia yang baru. Nah, kalau kita bicara tentang manusia baru, berarti ada manusia yang lama. Lalu manusia lama, manusia yang seperti apa sih yang dijelaskan oleh Paulus
dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dia menyebutkan di sini bahwa ternyata kehidupan manusia yang lama adalah kehidupan yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya perasaan mereka itu tumpul, katanya di ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, katanya di sana, ya. Manusia lama adalah manusia yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan tersebut. Kalau begitu, manusia lama dapat kita hubungkan dengan manusia yang terus-menerus melakukan dosa dalam kehidupannya. Kalau di pertanyaan kemarin, saya di pembukaan khotbah mengatakan bahwa ternyata sulit bagi kita, bahkan tidak mungkin kita mengurangi dosa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi sebetulnya, setidaknya meskipun kita tidak bisa mengurangi dosa kita, hal yang harus kita lakukan sebagai umat percaya adalah jangan menambahi dosa tersebut, ya. Jangan menambahi dosa. Meskipun kita masih memiliki dosa, tapi Tuhan menginginkan kita untuk tidak menambahkan dosa kita, supaya kita mampu menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, tidak menjadi manusia lama yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Artinya godaan-godaan dunia ini, hawa nafsu dunia ini yang senantiasa kita lakukan dan yang senantiasa kita ingini di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu Paulus menasihati jemaat di Efesus, kemudian juga kepada kita sekalian di masa kita saat ini, supaya kita mau hidup menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru seperti apa? Dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kemarin di pertanyaan Galatia 5 ayat 16-26 mengajarkan juga kepada kita bahwa kita perlu hidup oleh roh. Manusia baru adalah orang-orang yang hidup oleh roh. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana kita memahami Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing? Karenanya saya akan menampilkan video singkat bagi kita supaya kita mengenal dulu siapa itu Roh Kudus, lalu bagaimana karyanya di dalam kehidupan kita manusia. Mari kita bersama-sama menyaksikannya. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, apakah pengenalan kita terhadap Roh Kudus hanya terbatas sebagai kekuatan saja? Apakah kita mengenalnya sebagai pribadi yang sedang berkarya di dalam kita? Pengenalan Roh Kudus yang tepat akan mempengaruhi sampai taraf bagaimana pengalaman kita akan diri Allah. Mari kita melihat 4 butir pengenalan terhadap Roh Kudus yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus ialah Allah Tritunggal yang datang dan tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 Tuhan Yesus berkata, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 20 berkata, "Dan aku di dalam kamu." Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh yang diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saat kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, Bapa, Putra, dan Roh akan datang dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja saat kita percaya. Roh Kudus bersaksi tentang diri Kristus kepada kita
dan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian Roh Kudus melahirkan kita kembali di dalam Roh untuk mendapatkan hidup kekal Allah dan menjadi anak Allah. Ketiga, Roh Kudus sedang beroperasi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memperbarui kita dan tinggal di dalam kita untuk membagikan kekayaan Allah. Roh Kudus mengurapkan unsur diri Allah dan menyalurkan sifat kudus Allah, sehingga kita dapat dikuduskan. Roh Kudus sedang mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa dalam pelayanan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan memberi kita berbagai karunia untuk melayani Allah. Puji Tuhan, betapa ajaibnya karya Roh Kudus. Tadi video bagaimana kita mampu mengenal karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karenanya, remaja Naposo yang terkasih, manusia baru adalah manusia yang hidup oleh Roh, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan buah pekerjaan yang baik, melanjutkan misi Allah untuk menyatakan kasih dan keselamatannya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau begitu sekarang, bagaimana itu dapat kita lakukan sebagai seorang remaja Naposo, supaya kita mampu menyatakan bahwa memang benar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tetapi kita masih remaja dan Naposo. Apa yang dapat kita lakukan menunjukkan kepada orang sekitar kita bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah mari menunjukkannya dengan memunculkan buah roh yang dikatakan oleh Galatia 5. Kasih, sukacita, sabar, dan lain sebagainya. Mari munculkanlah itu dalam kehidupan kita. Mari miliki kasih, bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tapi kasihi bahkan mereka yang saat ini masih tidak menyukai kita, masih tidak bisa menerima keberadaan kita. Ya, kasihilah mereka yang menganggap kita sebagai musuh mereka. Remaja Naposo yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan supaya kita mampu mewartakan dan menyaksikan kebaikannya serta kemuliaannya dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menyambut Pentakosta. Kiranya melalui perayaan turunnya Roh Kudus, kita semakin dituntun untuk mampu berbuah baik, melakukan buah-buah roh yang telah Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hingga pada malam hari ini bersama dengan remaja Naposo-Mu di rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti video PHD Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami untuk menjadi manusia baru, yang artinya adalah hidup oleh Roh. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menguatkan kami ya Tuhan, untuk boleh mematikan setiap godaan-godaan dunia ini, yang senantiasa memanggil kami untuk boleh menjauh daripada Engkau. Tapi biarlah ya Tuhan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan persekutuan yang tetap ada meskipun kami tidak bersama-sama di dalam gereja. Biarlah melalui itu semua ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kami. Bahkan banyak daripada jemaat-Mu ya Tuhan, tidak terluput remaja Naposo yang terdampak COVID-19 ini. Karena itu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami
kami memohon kepadamu. Berikanlah ya Tuhan kekuatan kepada kami untuk boleh melewati setiap proses ini, karena kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu di gerejamu. Kami rindu ya Tuhan untuk bersama-sama boleh menuntut ilmu di sekolah formal. Karena itu ya Tuhan, di dalam penantian akan berlalunya pandemi ini, kami memohon lindungan-Mu dan pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu yang kudus. Berikanlah ya Tuhan kepada hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk tetap melakukan pelayanan kami dalam bentuk apapun yang Tuhan perkenankan. Begitu juga ya Tuhan dengan jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang segera memberikan sukacita kepada kami dan memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap beban dan kesusahan yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami manusia yang berdosa. Ampunkanlah kami ya Tuhan agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya
kita tutup ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih buat remaja Naposo yang telah mengikuti PHD Remaja Naposo HKBP Resort Sukabumi pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan menyertai kita dan tetap menjaga kesehatan. Saya Pendeta Novita Borusitohang, mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih